Penjaga gaib kota Semarang mengungkap misteri Lawang Sewu, Semarang. Kota yang kaya akan sejarah. Kota di mana masa lalu masih terasa. Dan di jantungnya, berdirilah Lawang Sewu. Bangunan tua yang megah ini, dengan 1.000 pintu dan jendela yang tak terhitung jumlahnya, adalah saksi bisu dari masa lampau. Dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, bangunan ini dulunya berfungsi sebagai kantor pusat administrasi mereka. Tapi kemegahannya menyembunyikan masa lalu yang kelam. Selama Perang Dunia Kedua, Lawang Sewu menjadi medan pertempuran. Pasukan Jepang merebut kendali, mengubah kantor-kantor yang dulunya mewah menjadi sel-sel tahanan. Udara menjadi pekat dengan aroma ketakutan dan kematian. Konon, banyak jiwa yang binasa di dalam dinding-dindingnya. Roh-roh mereka yang tersiksa terikat selamanya di bangunan itu. Hari ini, Lawang Sewu berdiri sebagai penjaga yang bisu, sebuah monumen sejarah dan tempat perlindungan bagi mereka yang telah tiada. Penduduk setempat membisikkan cerita tentang kejadian-kejadian aneh di dalam bayangan-bayangannya. Suara-suara yang tak dapat dijelaskan, penampakan-penampakan sekilas, kehadiran yang mengerikan yang membuat tulang punggung Anda merinding. Beranikah Anda melangkah masuk dan mengungkap kebenaran di balik legenda-legenda itu? Lawang Sewu adalah tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati sangat tipis. Sejarahnya, yang berlumuran darah dan kesedihan, telah melahirkan banyak kisah tentang hal-hal gaib. Para pengunjung dan penjaga sama-sama melaporkan pertemuan-pertemuan mengerikan yang tak dapat dijelaskan. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah wanita Belanda berbaju putih. Dia sering terlihat meluncur di koridor, matanya yang sedih mencerminkan kepedihan masa lalu. Ada yang bilang dia mencari anaknya yang hilang, korban perang. Yang lain percaya dia terikat dengan bangunan itu, tidak dapat menemukan kedamaian. Lalu ada cerita tentang tentara tanpa kepala. Dipenggal kepalanya saat pertempuran memperebutkan Semarang, dia berkeliaran di gedung itu pada malam hari. Langkah kakinya bergema di aula yang kosong. Beberapa orang mengaku mendengar dentingan pedangnya, sebuah pengingat yang menghantui tentang kebrutalan yang dia alami. Bisikan-bisikan masa lalu ini melukiskan gambaran Lawang Sewu yang mengerikan. Tapi bukan hanya cerita yang membuat tulang punggung Anda merinding, tapi juga suasananya. Keheningan yang menyesakkan diselingi oleh suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Perasaan diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Apakah Anda siap untuk menyelami lebih dalam ke jantung kegelapan Lawang Sewu? Untuk mengungkap kebenaran di balik kisah-kisah mengerikan ini. Lawang Sewu adalah labirin lorong-lorong, ruangan-ruangan, dan lorong-lorong tersembunyi. Setiap sudutnya menyimpan potensi untuk pertemuan yang mengerikan. Tetapi, ada lokasi-lokasi tertentu di dalam gedung di mana aktivitas paranormal dikatakan paling intens. Bekas sel-sel penjara yang terletak di ruang bawah tanah diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa. Udaranya pekat dengan kesedihan mereka yang menderita dan mati di dalam dinding-dinding itu. Para pengunjung melaporkan mendengar bisikan-bisikan, erangan, dan bahkan jeritan yang berasal dari kegelapan. Titik panas lainnya adalah aula utama, yang dulunya merupakan ruang dansa besar, tempat para pejabat Belanda mengadakan pesta-pesta mewah. Sekarang, itu adalah ruang kosong yang bergema di mana tarian hantu wanita Belanda berbaju putih dikatakan berlangsung. Banyak yang mengaku merasakan sentuhan dingin atau menyaksikan wujudnya yang sekilas saat mereka melewati ruangan besar ini. Tapi mungkin lokasi yang paling menakutkan dari semuanya adalah sumur tua. Terletak di halaman, konon sumur itu adalah portal ke alam baka. Legenda mengatakan bahwa Jepang melemparkan mayat-mayat korban mereka ke dalam sumur. Jiwa-jiwa mereka terperangkap selamanya di kedalamannya. Bahkan mendekati sumur itu membuat tulang punggung Anda merinding. Seolah-olah kekuatan tak terlihat mendesak Anda untuk berbalik. Beranikah Anda menjelajahi ruang bawah tanah Lawang Sewu? Labirin bawah tanah ini, yang dulunya digunakan sebagai sel penjara, adalah tempat di mana kegelapan bangunan itu benar-benar terasa. Saat Anda menuruni tangga yang sempit dan lembab, udara terasa semakin berat. Bau busuk masih tercium, sebuah pengingat suram tentang penderitaan yang dialami di dalam dinding-dinding ini. Koridor-koridor sempit itu dipenuhi dengan sel-sel, jeruji besi berkaratnya masih utuh. Mengintip ke dalam, Anda hampir bisa mendengar bisikan-bisikan orang mati,
Permohonan mereka untuk dikasihani bergema melalui kegelapan. Suhu turun, hawa dingin yang menusuk tulang meresap ke dalam tulang Anda. Langkah kaki bergema di belakang Anda, meskipun Anda sendirian. Atau apakah Anda sendirian? Suara tiba-tiba, dentingan atau erangan, membuat tulang punggung Anda merinding. Jantung Anda berdebar kencang. Ketakutan mencengkeram Anda, mendesak Anda untuk melarikan diri. Tetapi rasa ingin tahu memaksa Anda untuk terus maju. Anda terus maju, lebih dalam ke pelukan ruang bawah tanah. Tiba-tiba, Anda merasakan hembusan dingin di leher Anda. Sebuah kehadiran. Anda berputar tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan yang mengawasi, menunggu. Ruang bawah tanah Lawang Sewu bukan untuk orang yang lemah hati. Ini adalah tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati sangat tipis. Di mana gema penderitaan masih bergema melalui kegelapan. Apakah Anda cukup berani untuk menghadapi kengerian yang mengintai di dalamnya?